Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Pagi. Pemirsa, seorang pengendara mobil diamuk massa karena ugal-ugalan serta melawan arah di Jalan Danau Sunter Utara, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Senin petang. Selain menjadi bulan-bulanan warga juga merusak mobil pelaku. Menurut warga sebelumnya, pelaku berkendara melawan arah dengan kecepatan tinggi, bahkan menabrak sejumlah pengendara hingga terluka. Mobil pelaku baru berhenti usai menabrak trotoar dan tiang lampu. Diduga pelaku masuk dalam pencarian orang oleh Polda Metro Jaya. Pelaku beserta mobil selanjutnya diamankan petugas. Sebenarnya saya tuh habis isi bensin di pom bensin depan, tapi pas di depan Rumah Sakit Royal Progress, saya ditabrakin di situ pas udah mobil lawan arah, Pak. Setahu saya sih masih ada 5 korban ya? Ada banyak yang korbannya, motor pada hancur, pada ada yang katanya kipas angin rusak, ditabrak. Dia kan kesininya lawan arah. Pemirsa, sejumlah pelaku tawuran terlibat kejar-kejaran dengan pihak kepolisian dari Polres Metro Jakarta Timur. Sejumlah remaja yang terpisah dari kelompoknya berhasil diamankan usai terjatuh dari sepeda motor yang dikendarainya. Menerima laporan adanya aksi tawuran menggunakan senjata tajam di tengah ruas jalan di kawasan flyover Pasar Rebo, Jakarta Timur, tim patroli Polres Jakarta Timur merespon dengan cepat. Saat tiba di lokasi, para pelaku tawuran langsung membubarkan diri. Petugas yang menyisir ke gang-gang kecil di permukiman warga berhasil menangkap 4 remaja. Meski senjata tajam yang digunakan untuk aksi tawuran berhasil dibawa kabur para pelaku lain. Keempat pelaku pun kemudian dibawa ke Polsek Pasar Rebo agar mendapatkan pembinaan untuk tidak mengulangi perbuatan mereka. Pemirsa, sejumlah ruko dan kendaraan di kawasan Babarsari, Sleman, Yogyakarta dirusak dan dibakar sekelompok orang bersenjata. Diduga aksi tersebut merupakan buntut dari pertikaian antara dua kelompok massa beberapa waktu yang lalu. Beginilah kondisi sejumlah ruko dan kafe di kawasan Babarsari, Sleman, daerah istimewa Yogyakarta pasca dirusak dan dibakar oleh sekelompok massa bersenjata. Meski tidak sampai meluas, kobaran api sempat membakar sebagian bangunan sebelum akhirnya berhasil dipadamkan petugas damkar Kabupaten Sleman. Selain ruko, ada 7 sepeda motor yang diparkir di dekat lokasi kejadian juga ikut diamuk massa. Beruntung tidak ada korban luka maupun jiwa dalam peristiwa pada Senin siang. Guna mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, ratusan aparat kepolisian dari Brimopolda DIY segera dikerahkan ke TKP dan membubarkan kelompok massa. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan kepada semua pihak agar mempercayakan kepada pihak Polda DIY, kepada Polres Sleman untuk memproses para pelaku ini secara hukum, sehingga semua pihak harus bisa menahan diri, semua pihak bisa mengendalikan dirinya supaya tidak menjadi atau tidak ada peristiwa pidana yang lain lagi. Diketahui peristiwa perusakan dan pembakaran itu merupakan buntut pertikaian antara dua kelompok massa di sebuah tempat hiburan pada Sabtu dini hari. Dalam insiden itu sebanyak 3 orang terluka akibat senjata tajam dan ada yang mengalami cacat permanen. Hingga kini belum ada tersangka yang ditetapkan, namun polisi sudah memintai keterangan dari 8 orang saksi. Dari Sleman, daerah istimewa Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 anak di bawah umur digadaikan pelaku penipuan demi mendapatkan uang 2,5 juta rupiah. Pelaku menggadaikan korban di sebuah konter ponsel di Makassar, Sulawesi Selatan. Dua orang anak di bawah umur berinisial AD dan DW diserahkan ke Polsek Rapocini setelah digadaikan oleh pelaku penipuan.
Modus yang digunakan adalah menitipkan dua bocah tersebut sebagai jaminan atas transferan uang sebesar 2,5 juta rupiah di salah satu konter pengiriman uang elektronik di Jalan Sultan Alauddin, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Setelah uang berhasil ditransfer, pelaku beralasan lupa membawa uang tunai sehingga menitipkan dua anak yang disebut adik kandungnya. Beberapa jam kemudian, penjaga konter mulai curiga dan bertanya kepada dua orang anak itu. Mereka mengaku tidak kenal dengan pelaku. Anak itu dibonceng karena dimingi-mingi si pelaku tadi mau dikasih uang. Nah, pelaku itu sempat membawa dua orang anak tadi itu ke beberapa konter yang tadinya pelaku itu melakukan penipuan dengan cara minta ditransfer ke rekeningnya yang bersangkutan tadi. Namun dari beberapa konter yang didatangi itu yang sempat berhasil melakukan penipuannya itu di Jalan Alauddin tadi. Polsek Rapocini tengah mendalami kasus ini dan memeriksa rekaman kamera pengawas di sekitar lokasi untuk memburu pelaku. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yoel Yusufin, iNews melaporkan. Sementara itu, seorang bocah tewas akibat tenggelam di Waduk Kertosari, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Korban diduga mengalami kram saat berenang di waduk tersebut. Tanpa menggunakan alat keselamatan, sejumlah pemuda bahu-membahu mengevakuasi bocah 11 tahun yang tenggelam di Waduk Kertosari, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Bocah berumur 11 tahun dievakuasi ke tepi waduk dan dibawa ke rumahnya di kawasan Gunung Sari. Meski sempat dibawa ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan perawatan, namun nyawa korban tidak tertolong. Korban berenang bersama dua temannya dan sempat dilarang warga untuk tidak berenang di waduk ini karena berbahaya. Itu mungkin ada teman dua. Jadi 3 dengan korban. Sehingga di situ takut mau laporan kepreset sehingga tenggelam sampai berapa jam di situ. Nah, cuma itu saja informasinya. Harapan ke depan, Pak? Harapan pemerintahan Desa Kertosari tetap kita berupaya untuk menjaga embung, berkoordinasi dengan yang jaga sehingga nanti bagaimana anak-anak kita ini atau solusi nanti kita bikinkan mandi bukan yang di atas cuma yang di bawah. Sementara terkait penyebab meninggalnya korban, keluarga menolak untuk melakukan otopsi. Korban langsung dimakamkan di desa setempat. Dari Pasuruan, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Pemirsa, warga Kampung Kinto, Desa Gembor, Kabupaten Serang dikejutkan dengan penemuan bayi perempuan di semak-semak. Bayi tersebut diduga dibuang oleh orang tuanya. Astagfirullahaladzim. Sewet. Cimbang bayi, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Warga Kampung Kinto, Desa Gembor, Kabupaten Serang, temukan bayi perempuan yang baru berusia beberapa hari di semak-semak. Saat ditemukan, bayi menangis dan tanpa kenakan sehelai benang. Warga kemudian membawa bayi malang ini ke rumah kepala desa untuk dibersihkan. Warga menduga jika si bayi sengaja dibuang orang tuanya. Kondisi bayi sehat setelah ditangani oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Alhamdulillah sih sehat. Sehat, ya layaknya kita ibu-ibu habis melahirkan gitu. Jadi diperkirakan berapa usianya, Bu? Berapa hari? Kayaknya itu langsung. Nggak lama itu mungkin habis melahirkan, itu mungkin kejadiannya langsung itu dibuang. Menurut kabar, polisi berhasil menangkap sejoli ABG yang diduga membuang bayi malang ini. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Satreskrim Polres Kebumen membongkar kasus investasi bodong dengan nilai investasi 200 miliar rupiah. Rendahnya tingkat literasi keuangan masyarakat menyebabkan masih banyaknya kasus penipuan berkedok investasi. Polres Kebumen bongkar kasus investasi trading yang mengandung tindak pidana penipuan dan penggelapan. Modus kejahatan tersangka yakni menjanjikan keuntungan 5% setiap rupiah uang yang diinvestasikan kepadanya dalam waktu singkat.
Dari keterangan tersangka, FT, mantan tenaga kerja wanita atau TKW di Hong Kong ini, dari tahun 2017 hingga 2021, sudah ada 2.800 investor yang telah tergabung dan menyetorkan uang kepadanya. Total ada 200 miliar rupiah telah masuk ke dalam rekening tersangka FT, mulai dari yang deposit paling kecil 1 juta rupiah hingga 2 miliar rupiah. Yang ditawarkan cukup besar, ya, 5% selama 10 hari, ya, 5% selama 10 hari, sehingga si korban tadi tertarik akhirnya menanamkan modalnya, ya, dengan tujuan untuk investasi trading. Bahkan untuk meyakinkan para korban, FT sering mengadakan gathering 2 bulan sekali agar para investor lebih semangat lagi menyetorkan uang kepadanya dan mengajak orang lain bergabung. Sementara itu, maraknya investasi bodong yang menjerat masyarakat, lembaga konsultan keuangan berbasis syariah, Finansa, dan komunitas ruang anak muda menggelar event Indonesia Syariah Investment Festival atau INSAF Festival. Acara tersebut diharapkan sebagai bagian upaya untuk menguatkan mutu preferensi masyarakat dalam keterlibatan membangun ekonomi syariah di tengah menghadapi berbagai tantangan dunia investasi. Indonesia memiliki potensi pasar ekonomi syariah yang begitu besar. Namun maraknya penipuan berkedok investasi yang belakangan terjadi memang sangat mengkhawatirkan. Ya, kita tahu banyak investasi bodong yang menjanjikan keuangan, menjanjikan keuntungan yang berlipat-lipat. Nah, kita harus memberikan edukasi, memberikan kegiatan-kegiatan yang membuat mereka menyadari pentingnya melakukan investasi, terutama investasi syariah, dan kemudian menempatkan dananya dengan benar. Karena yang penting untuk dilakukan upaya-upaya guna meningkatkan pemahaman masyarakat secara masif terkait investasi, terutama investasi syariah. Anies sangat meyakini apabila pemahaman masyarakat mengenai investasi, khususnya investasi sektor syariah dapat teredukasi dengan baik, maka upaya penipuan dapat diminimalisir. Tim Liputan E-News melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Timnas basket putra Indonesia kembali menuai kekalahan di ajang FIBA World Cup Qualifier 2023 zona Asia Grup C. Tampil di Istora Senayan menghadapi Yordania, Indonesia menyerah 52-77. Indonesia mengawali laga dengan baik saat menghadapi Yordania di ajang FIBA World Cup Qualifiers 2023 zona Asia Grup C. Derek Michael dan kolega langsung memimpin 5-0. Namun banyaknya pelanggaran yang dilakukan para pemain Indonesia mampu dimanfaatkan dengan baik oleh Yordania. Kuarter pertama masih ditutup dengan keunggulan tipis Timnas Indonesia dengan skor 18-17. Pada kuarter kedua, Yordania menguasai jalannya pertandingan. Mereka sukses mengunci Indonesia di angka 18 dan terus meninggalkan perolehan poin tuan rumah. FIBA Asia Cup 2022 hanya kurang lebih menyisakan 1 minggu lagi. Menurut Dani Kosasih, Ketua Umum Persatuan Basket Indonesia Perbasi, persiapan perhelatan FIBA Asia Cup 2022 sudah hampir mencapai 100%. Venue pertandingan yang akan digunakan juga telah ditinjau kesiapannya oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali. Hanya tersisa sedikit persiapan yang sedang dikerjakan seperti ruang ganti pemain atau loker yang perlu sedikit perbaikan. Terkait waktu penyelenggaraan, panitia atau Perbasi telah membuat sistem pencegahan untuk mengantisipasi penularan COVID-19. Pemain-pemain kita taruh ke satu hotel, yaitu di Fairmont Hotel, dan mereka diharapkan tidak keluar. Dan untuk para penonton pun juga sama, kita cuma hanya menerima 70% dari kapasitas gedung itu. Jadi ada protokol khusus dari? Ada. Tiket pun tidak kita jual secara online, secara offline, online aja smart beli. Dan mereka masuk juga harus melalui vaksin 3 kali gitu.
Berarti untuk pemain dari negara lain pun ada semua khusus, sama, Pak, ya? semua sama, ya. Jadi kayak sistemnya satu hotel gitu, bubble, Pak? Satu hotel, satu bubble semua. Selain itu, Dani menyebut timnas basket Indonesia siap bertanding meski ada beberapa pemain yang mengalami cedera. Perbasi yakin bermodalkan materi pemain yang tidak jauh berbeda saat meraih medali emas SEA Games 2021, timnas bisa meraih hasil yang memuaskan meski berada di grup yang cukup berat bersama Yordania, Arab Saudi, dan Australia. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke sepak bola, pemirsa. Arsenal meresmikan transfer striker baru mereka dari Manchester City, Gabriel Jesus. Penyerang asal Brasil itu didatangkan The Gunners dengan mahar 45 juta pound sterling dan dikontrak selama 5 musim. Arsenal meresmikan transfer striker baru mereka dari Manchester City, Gabriel Jesus. Negosiasi alat Arsenal dan Man City untuk Jesus dilaporkan berakhir di angka 45 juta pound sterling atau setara dengan 818 miliar rupiah. Pemain asal Brasil itu akan memiliki kontrak 5 tahun, tepatnya hingga tahun 2027, dan akan mengenakan nomor punggung 9 di Arsenal. Selain itu, datangnya Jesus ke Arsenal membuatnya kembali bereuni dengan pelatih The Gunners Mikel Arteta yang sebelumnya menjadi asisten pelatih di Manchester City. Well, we spoke a couple of times, about the club, about the players, about the project, the future of the club. So yeah, it was good, it was amazing. I believe 100% on Mikel. I had a very good time with him, before. So yeah, he's a very good guy and very good coach as well. Penyerang berusia 25 tahun ini sangat diperhitungkan di Liga Primer Inggris dalam beberapa musim terakhir. Jesus mencetak 95 gol dari 236 penampilan di semua kompetisi selama 5 musim di Manchester City. Tidak hanya itu, Jesus juga turut menyumbang 11 trofi termasuk 4 gelar juara Liga Primer Inggris. Kini Jesus direncanakan akan langsung masuk ke dalam skuad pramusim Arsenal sebelum Liga Primer Inggris musim 2022-2023 bergulir. Sementara itu, Manchester City resmi mendatangkan Calvin Phillips dari Leeds United. Gelandang 26 tahun itu diikat dengan kontrak 6 tahun di Etihad Stadium. Manchester City resmi mendatangkan gelandang Leeds United, Calvin Phillips. The Citizens menebus gelandang timnas Inggris itu sebesar 42 juta pound sterling atau setara dengan 763 miliar rupiah plus klausul bonus nilai 3 juta pound sterling atau setara dengan 54 miliar rupiah. Phillips akan menandatangani kontrak 6 tahun di sini tepatnya hingga musim panas 2028. Phillips mengaku sangat gembira bisa bergabung dengan Manchester City. Ia tidak sabar untuk menimba ilmu di bawah asuhan Pep Guardiola pada musim depan. Yeah, definitely. I think I'm going to learn a lot from not just Pep but the whole team and even other players that are playing in my position. That's one of the main things why I joined here was to be coached by Pep and to have the influence with all the stars in the team and just integrate with them well and learn a lot of new things and excel my game even more than what it has done in the last 4 years. Phillips merupakan produk Akademi Leeds dan melakoni debutnya pada tahun 2015 silam. Sejak saat itu, Phillips menjadi pemain kunci bagi Leeds di bawah asuhan Marcelo Bielsa. Selama 8 musim dan tampil pada 234 laga, Phillips mencetak 14 gol dan 14 assist, sekaligus membawa Leeds kembali ke Liga Primer Inggris. Di Manchester City nanti, Phillips yang akan mengenakan nomor punggung 4 akan mengisi posisi yang ditinggalkan oleh Fernandinho. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada pagi hari ini. Meskipun pandemi COVID-19 angkanya mulai menurun, namun jangan lengah untuk menerapkan protokol kesehatan. Jangan lupa untuk menggunakan masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Gede Satria pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap sehat, tetap semangat, dan sampai jumpa.